Hai guys, kalian tahu nggak? Saat ini banyak oknum menyalahgunakan psikotropika, mulai dari bandar, pengedar, dan juga pemakai. Nah, apa sih psikotropika itu? Psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat. Hal ini dapat menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas fisik dan juga mental. Nah, gimana? Bahaya kan? Penyalahgunaan psikotropika dapat kita hindari dengan berbagai cara. Contohnya seperti berteman dengan pergaulan yang baik, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mencintai diri sendiri, dan hidup dengan damai. Selanjutnya adalah penggolongan psikotropika. Berdasarkan pada risiko kecanduan yang dihasilkan, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak boleh dikonsumsi sebagai obat karena memiliki efek kecanduan yang sangat tinggi. Contohnya ada LSD, DOM, dan ekstasi. Lalu psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang dapat digunakan sebagai pilihan terakhir pengobatan dan penelitian serta memiliki efek kecanduan yang cukup tinggi. Contoh ada sabu atau metamfetamin. Lalu psikotropika golongan 3 adalah psikotropika yang sering digunakan dalam pengobatan dan memiliki efek kecanduan yang sedang. Contoh ada mogadon, amobarbital, dan buprenorfina. Lalu psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang paling sering digunakan dalam pengobatan serta memiliki efek kecanduan yang ringan. Contohnya ada obat tidur dan obat penenang. Penggolongan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, sudah paham kan tentang penggolongan psikotropika? Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif penggunaan psikotropika. Mengonsumsi psikotropika tentunya memiliki dampak buruk bagi organ tubuh, di antaranya dampak pada jantung. Jantung dapat mengalami infeksi akut otot jantung, pecahnya pembuluh darah jantung, hingga menimbulkan kematian. Dampak pada kulit. Kulit akan menjadi kering keriput dan tampak usia lebih tua. Dampak pada otak. Otak akan mengalami gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, bahkan sampai terjadi kerusakan permanen pada otak. Dampak sosial dari mengonsumsi psikotropika diantaranya merepotkan dan jadi beban orang tua, dikucilkan oleh lingkungan, pendidikan menjadi terganggu, dan menyebabkan gangguan mental. Nah, teman-teman, psikotropika juga memiliki dampak baik loh. Dampak baiknya adalah beberapa psikotropika bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan iptek. Meskipun psikotropika memiliki dampak baik, tetap saja kita tidak diperbolehkan mengkonsumsinya tanpa anjuran dari dokter, karena akan berbahaya bagi diri kita dan orang lain. Kita telah mengetahui konsekuensi yang akan didapat ketika kita masuk ke lingkaran psikotropika. Tapi seakan tak pernah jera, padahal sudah tercantum jelas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, di mana pasal 59 ayat 1, barang siapa menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan 1
dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 15 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Ayat 2. Jika ayat 1 dilakukan secara terorganisir, akan dipidana mati atau seumur hidup dan denda 750 juta rupiah. Ayat 3. Jika dilakukan dengan korporasi, denda sebesar 5 miliar rupiah. Sedangkan pasal 62 ayat 1, barang siapa memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Pasal 64 ayat 1, barang siapa menghalangi penderita ketergantungan untuk berobat ke panti rehabilitasi atau menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi tanpa izin, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 20 juta rupiah. Pasal 65 ayat 1, barang siapa tidak melapor adanya penyalahgunaan dan kepemilikan psikotropika secara tidak sah, dipidana 1 tahun dan denda 20 juta rupiah. Pasal 71 ayat 1, barang siapa bersekongkol, bersepakat membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan, atau mengorganisir tindak pidana psikotropika sesuai pasal 60, 61, 62, dan 63 dipidana pokok dan ditambah sepertiganya. Pasal 72 ayat 1, barang siapa jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, ancaman pidana hukuman pokok dan ditambah sepertiganya. Nah, gak main-main kan hukumannya? Jadi gimana? Masih mau berurusan sama psikotropika? Aku sih enggak ya. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita melakukan hal positif untuk kebaikan diri sendiri, bangsa, dan negara. Salah satunya adalah tidak memakai psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan yang lainnya, seperti mendekatkan diri kepada Tuhan, menghindari pergaulan bebas, menekuni hobi, dan lain-lain.